Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, kami dari Regu Suroponggolo, Laskar Suroponggolo, dengan pelatih pendamping Kak Iko Subagio. Perkenalkan, pada pagi hari ini kita akan menyeminarkan pembina pramuka ideal dalam perangkat atau susunan dalam seminar pagi hari ini. Moderator saya sendiri, Kak Arif Darul Paroki, pemateri Kak Samsudin, notulen Kak Elvi Kusnia, operator Kak Wahyu Hendri, dokumentasi Kak Udan Wikarya, materi 2 Kak Rahmat, Kak Yulian dan Kak Roma. Itu seperangkat dalam seminar kita. Kakak-kakak semuanya, sebelum kita ke materi dan lebih semangat, kita berdiri dulu kakak-kakak. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke. Untuk menambah semangat, saya beri contoh, kita yel bersama, yel singkat. Kabin tangguh, 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 luar biasa, jos, gitu ya. Tangannya jangan lupa. Kabin tangguh, 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 luar biasa, jos. Oke, terima kasih, bisa dulu lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, dalam seminar kali ini saya sampaikan biodata dari pemateri dari Kak Samsudin dari Kuaran Larang, duduknya SMK Negeri 1 Larang. Beliau merupakan peserta kursus pelatihan tingkat dasar di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Silakan Kak Samsudin, Bang dan teman-teman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, sebelum saya mengawali ini sebatas penyeminaran karya Laskar Suroponggolo yang berkaitan dengan pembina pramuka yang menurut kami yang seharusnya atau yang ideal seperti apa. Jadi nanti kita menyeminarkan berbentuk slide dan merupakan rangkuman dari karya ilmiah. Terima kasih. Kita langsung saja ke materi pertama. Lanjut Kak. Sekali lagi. Latar belakang kegiatan pramuka merupakan proses kegiatan belajar yang progresif bagi anak untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, baik fisik, non fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Kemudian dalam proses pembinaan peserta didik otomatis akan ada yang namanya anggota dewasa. Anggota dewasa itu sebagai hadir sebagai pembina tentunya, selain sebagai pembina juga sebagai tempat rujukan, di mana pembina sendiri memiliki arti melaksanakan upaya pendidikan baik formal maupun non formal secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan penuh tanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh serta selaras. Intinya di situ kan. Jadi seorang pembina itu nanti tidak hanya memerintah peserta didik, tetapi juga menjadikan tolak ukur. Nah, contohnya bagaimana seorang pembina itu dikatakanlah, mohon maaf kalau ada salah, pembina sebagai tolak ukur itu kalau sekiranya menurut kami berhasil di manakala peserta didiknya menjadi seorang kader memiliki karakter yang kuat. Jadi tidak hanya memerintah dalam artian silakan ini, silakan ke sini, kemudian silakan lari ke sana, lari ke sini, tidak. Tapi harus menumbuhkan karakter, karena sesuai dengan prinsip gerakan pramuka adalah menumbuhkan pendidikan secara karakter yang
berjenjang. Silakan lanjutkan. Kemudian dari latar belakang masalah ada beberapa identifikasi. Yang pertama yang sering kita jumpai yaitu menjadi pembina di usia muda. Nah, pembina di usia muda ini yang saya maksud atau yang kita maksud adalah ketika seorang pembina itu katakanlah di usia kelas 5 atau kelas 6 di tingkat madrasah, ya, atau setara di SMA SMK sederajat itu di kelas 2 atau kelas 3. Nah, kebanyakan yang di lapangan itu sekarang kalau umpamanya pembinanya di tingkat seperti itu otomatis tidak terpojok umur itu, Pak. Yang kita temui tidak terpojok umur yang peserta didik dengan pembina. Nah, kebanyakan kan seperti itu, yang seperti yang di kenyataannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu usia terpaut seangkatan dengan peserta didik. Contoh lagi kita ngambil di tingkat satuan penegak. Kebetulan saya sebagai pembina penegak itu yang memberi materi itu secara garis besar itu adalah kakak tingkat di tingkat kelas 2. Nah, kelas 3-nya ini kebanyakan berpikiran orientasinya sudah masuk ke ujian. Jadi kalau sudah namanya berpikiran orientasinya ke ujian, otomatis pendidikan karakternya kurang mengenal. Kan? Dari identifikasi masalah ketemulah sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sosok pembina yang ideal, bagaimana kiprah dan peran pembina di lapangan saat ini. Kemudian bagaimana urgensi pembina pada masa sekarang. Artinya yang pertama, yang bagaimana sosok pembina yang ideal itu artinya seharusnya sebagaimana sosok pembina yang patut dicontoh, kemudian mampu menjadi tolak ukur seorang peserta didik. Kemudian bagaimana kiprah peran pembina di lapangan. Nah, mengingat kejadian yang di Ngawi atau di Magetan itu, pembina ada di lapangan ataukah pembina ada di sekolah? Karena pas waktu kegiatan kejadian itu informasi mengatakan bahwasanya pembina tidak mengikuti kegiatan di lapangan, tidak mendampingi. Artinya yang mendampingi adalah kakak kelas. Nah, dari tolak ukur itu yang dinamakan kenapa kok kiprah pembina itu sangat menentukan kualitas peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana urgensi pembina pada masa sekarang. Nah, kata-kata kamu yang sekarang adalah pembina sangat dituntut dengan perkembangan era globalisasi, kemudian akan di tingkat milenial yang sangat cepat, perubahan zamannya juga sangat cepat. Kita harus mampu membaca dan memahami suatu keadaan. Jadi, mohon maaf kalau nanti sekiranya katakanlah saya sebagai pembina yang usianya agak tua, nah nanti ketika berhadapan dengan masalah namanya teknologi tinggi, kayak seperti PowerPoint seperti ini, otomatis kita harus belajar kembali. Nah, sebagai orang pembina tentu kita harus memahami hal tersebut. Artinya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Dengan tidak lupa kita harus belajar dan sering berkomunikasi dengan teman-teman pembina sejawat. Lanjutkan. Tujuannya yaitu memahami sosok pembina yang ideal dalam gerakan pramuka yang pertama. Kemudian mengetahui peran pembina di lapangan, sebagaimana jauh peran pembina di lapangan dalam rangka mendidik peserta didiknya agar lebih memiliki karakter yang sangat kuat. Karena perubahan globalisasi zaman itu sangat cepat dan sangat berpengaruh di peran pembina. Kemudian mengetahui kesesuaian pembina di lapangan, itu mengetahui kesesuaian pembina di lapangan. Artinya pembina itu di lapangan kan atau justru cuma memantau lewat WhatsApp. Nanti kalau sampai sini
silakan kasih tahu sampai sini, silakan kasih. Seharusnya tidak, karena pembina itu juga harus ambil turun tangan, dalam artian kita harus mengetahui proses geraknya peserta didik. Lanjut kan? Masuk pembahasan yang pertama adalah pembina pramuka adalah anggota dewasa yang mengabdi secara sukarela dan memiliki profesi pokok atau pekerjaan lain dengan sukarela mengabdikan sebagian waktunya untuk aktif dalam kepramukaan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita bisa garis bawahi kan, namanya seorang pembina pramuka memiliki penuh tanggung jawab. Ini yang paling penting sebagai kita harus kita pegang. Artinya sebagai seorang pembina kita juga harus bertanggung jawab terhadap moral anak atau peserta didik, moral kita sendiri dan semua lingkup di lingkungan guru depan yang diambil. Jadi otomatis namanya anggota dewasa pasti mengarahkan peserta didik untuk menjadi hal-hal yang lebih baik. Kan tidak mungkin seorang pembina nanti ke sana, jangan sampai lah. Kata jangan sampai ini artinya sudah membatasi. Kalau mohon maaf di materi sosiologi itu psikologi adalah namanya prinsip blok mental. Jangan itu sudah namanya blok mental. Jadi seorang pembina harus mampu memberikan motivasi. Lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah tugas pembina. Tugas pembina pramuka pokok yang paling pokok adalah membina peserta didik di gugus depan pada masing-masing tingkatan. Tidak mungkin umpamanya ya bisa jadi kalau umpamanya sudah tingkatan pelatih kita sudah pembina penggalang di penegak bisa jadi. Tapi karakter yang kuat otomatis pasti melekat di masing-masing jenjang. Jadi tidak bisa taksilan tidak bisa. Selain pembina sebagai memegang fungsi sebagai pendidik di gugus depan, itu juga bisa memiliki fungsi sebagai andalan, kemudian operator di organisasi di tingkat gugus depan, Warcap dan setingkatnya. Jadi selain itu harus mampu memahami namanya posisi masing-masing pembina. Lanjut. Nah, pembina harus memiliki 3 ini yang diajarkan lagi jadi antara yang pertama Engarso Sungtulodo, Engmadya Mangunkarso, Tepuri Handayani. Engarso Sungtulodo menjadi contoh, Engmadya Mangunkarso memberikan motivasi, dan yang belakang akan Tepuri Handayani memberi dorongan, dorongan finansial, dorongan kebudayaan dan kawan-kawan. Lanjut nggak? Lanjut, fungsinya yang pertama membawa kesetiaan, meningkatkan adanya pengabdian, meningkatkan gairah, mewujudkan suatu layanan organisasi, memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai. Kalau arahnya ke pegawai tadi, pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah itu fungsi pembinaan. Lanjut. Tadi pembinaan bisa kakak lihat itu tadi adaptif, perencanaan, sistematik dan terukur, incrimination, logis, dan yang terakhir adalah yang paling bawah. Ini yang dimaksud adalah bagaimana setiap orang melaksanakan pekerjaan mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Lanjut kan? Syarat-syarat pembina bisa kakak lihat, sehat jasmani, memiliki kepedulian, dan selanjutnya yang jelas itu umur harus di atas 25 tahun dan mampu upgrade kemampuan seiring dengan perkembangan zaman. Lanjut. Nah, kesimpulan seorang pembina pramuka yang legal memahami tugas dan kewajiban sebagai seorang pembina dapat mengaplikasikan Engarso Sungtulodo, Engmadya Mangunkarso, Tepuri Handayani, serta memenuhi syarat-syarat menjadi seorang pembina yang ideal. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan karena terbatas waktu. Untuk penjelasan saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kak Sabdin, dari Keuangan Kelompok
Alhamdulillah tepat waktu Kak Samsudin, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan masalah yang kita seminarkan. Yang pertama yaitu bagaimana pembina pramuka ideal. Yang kedua bagaimana kiprah ataupun pembina di lapangan saat ini. Yang ketiga bagaimana urgensi pembina pendidikan pramuka pada zaman sekarang. Pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab kakak-kakak. Tanya jawab ini karena keterbatasan waktu hanya saya buka 2 pertanyaan. Silakan langsung 1, 2. Mohon maaf Kak ya. Saya ambil yang tercepat satu kelompok 1. Silakan. Disampaikan pertanyaan dari nama kelompok nama dulu, perwakilan kelompoknya mana Kak? Silakan. Terima kasih. Effendi Kosim, Ki Agung Putu. Ya. Yang saya tanyakan mungkin sifatnya kasus. Maaf kakak pelatih, ini mungkin memori catatan lama kami. Di Ponorogo, kota kita tercinta, kegiatan khusus semacam KMB yang didominasi oleh partai-partai besar seperti pondok pesantren sangat banyak. Informasi dari luar-luaran yang memiliki kualifikasi untuk mengikutkan guru katakanlah atau orang tertentu wakil orang untuk DKMB sangat banyak. Cuma fakta di lapangan pembina-pembina yang berstandar atau bersertifikasi produk KMD dan seterusnya itu sangat berbanding jauh. Yang ingin kami tanyakan cuma satu, bagaimana mengkondisikan ini? Maunya kita kan peserta didik mendapat porsi yang pas atau anak didik mendapat porsi yang pas dengan pembina yang berkualitas. Sementara yang ada di lapangan itu hanya katakanlah dari pramuka dewasa sukarela, dari kakak bergerak kepada adik penggalang atau bahkan siaga yang melihat di pangkalan-pangkalan itu. Bagaimana caranya mengaktifkan solusinya yang sudah bersertifikat KMD, KML atau apalagi nanti kita KPD itu betul-betul bisa terjun sesuai dengan budgetnya masing-masing. Karena bagaimanapun tidak adalah rumah terakhir kita yang perlu kita sambal. Kira-kira demikian. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih teman-teman buat Kak Hasim dari Ki Agung Putu. Langsung saya pertanyaan 2 bisa disampaikan. Saya simpan dulu Kak ya. Silakan. Sebutkan nama sama nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok Hasan Besari, nama saya adalah Suparni, berasal dari Budak Perayu, yang satu Besarol. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu yang pertama, gambarkan sosok pembina yang ideal. Menurut saya, yaitu sosok pembina yang ideal itu adalah sesuai dengan satuan terpisah. Misal, yaitu pembina putri juga membina P dan pembina putra adalah membina putra. Tapi di sini kenyataan yang saya alami, yaitu khususnya adalah di Budak saya dan satu bahasa luar, karena di situ adalah siswanya atau muridnya adalah cukup banyak. Maka di sini adalah saya sebagai pembina putri itu prakteknya adalah membina putra juga. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah boleh, karena dalam keadaan terpaksa sehingga saya itu adalah juga membina putra. Yang kedua adalah saya minta saran dari kakak bagaimana langkah saya berikutnya setelah saya dilatih di sini. Apakah saya tetap membantu pembina yang ada di Budak saya itu untuk perangkat yaitu PA dan B. Saya kira cukup sekian, Mas, saya tambah, karena mencari pembina putra di tempat saya itu adalah sangat sulit sekali. Ya. Maaf, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kak Sumarni dari ujung selatan Krayun. Terima kasih, itu tadi 2 pertanyaan kakak-kakak. Pertanyaan yang pertama dari Kak Hasim Ki Agung Putu. Ini memang di Ponorogo untuk pendukungnya
para generasi pelatih itu banyak sekali, dari pondok ada pondok motor, Al-Islam dan sebagainya, Al-Islam Al-Mawadah. Tapi dengan realita yang terjadi di Ponorogo, kita sulit mencari pembina yang berkualitas atau pelatih yang berkualitas itu. Yang ditanyakan, bagaimana cara mengaktifkan pembina sesuai dengan porsi yang diharapkan oleh gugus depan, sesuai dengan tujuan atau visi misi gugus depan tersebut. Jadi bagaimana mengaktifkan dari produk Warteg Ponorogo, baik itu KMD, KML, bisa terjun langsung di gudeg masing-masing. Jadi bisa lebih diperjelas. Kak siapa dulu ini yang mau jawab? Kak Sabudin misalnya. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan tadi berkaitan dengan bagaimana cara mengaktifkan ini Kak, pembina ya. Kalau yang saya terapkan Kak, ini kebetulan saya membuat istilahnya seperti pengkaderan. Pengkaderan itu sangat penting. Bahwasanya kalau yang namanya pengkaderan itu otomatis pasti ada yang namanya calon. Nah, sebelum memasukkan ke calon, otomatis harus ada orientasi dulu. Dasarnya orientasi. Kalau sudah namanya sudah ada dasar, otomatis dia memiliki namanya sifat sukarela. Sukarela itulah yang membuat menjadikan fondasi awal bahwasanya pembina itu memiliki karakter dan siap terjun langsung ke pramuka. Otomatis kalau sudah memiliki karakter, orientasi sudah dapat, baru dikursuskan. Tahapan jenjangannya seperti itu. Kalau sudah dikursuskan, otomatis memiliki legalitas atau memiliki tahapan-tahapannya, minimal kursus mayori tingkat dasar itu. Kalau karya-karyanya menyelesaikan dengan sempurna, pasti dia tahu. Kalau dia tahu, otomatis kita aplikasikan, didukung. Jangan sampai tidak didukung. Bahwasanya kebanyakan di guru depan, kalau yang sudah tingkatan tertentu, mohon maaf, tidak didukung. Entah itu dari segi pendanaan, entah itu dari segi motivasi dari guru depan tertentu, kita berdua. Mungkin itu kan yang bisa saya jawab. Terima kasih Kak Sabudin dengan gamblang dan jelas menjelaskan yang pertama. Yang kedua dari Kak Suparmi ya, dari Kak Suparmi. Tadi dari ujung selatan dari Kuaranayun ya. Pertanyaannya, dengan realita di lapangan memang pembina itu sulit, tapi terus ada diklat sebenarnya. Kemanakah pembina itu? Itu pertanyaan sebenarnya itu kelihatannya. Terus yang kedua, apakah boleh membina pramuka itu tidak terpisah yang seperti disampaikan Kak Suparmi tadi? Karena adanya yaitu itu bagaimana nanti akan dijelaskan lagi oleh teman kita pemateri yang pertama Kak Sabudin. Ini akan dijawab oleh kawan ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali pertanyaannya. Menurut kami, pertanyaan yang pertama, bolehkah ketika dalam situasi di bus depan itu hanya ada satu pembina putri yang mampu untuk membina dan tidak ada laki-laki ataupun guru yang dapat membina? Jawaban dari kami adalah boleh. Boleh, meskipun kita di sini sudah sedikit melanggar satuan terpisah. Artinya di sini pembina putri boleh merangkap membina satuan putra dan satuan putri karena dalam keadaan darurat. Kecuali yang tidak boleh adalah ketika waktu bermalam, ini harus terpisah. Ya, jadi dalam kegiatan kita harus terpisah, khusus kegiatan malam. Kalau pagi sampai sore silakan, tidak apa-apa.
dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya. Tetapi dalam kegiatan khususnya malam ataupun tidur dan lain-lain harus terpisah. Ini kata kuncinya. Kemudian saran atau solusi berikutnya, di gugus depan kakak harus mengadakan musyawarah gugus depan. Kalau belum bisa melaksanakan, kakak harus segera konsultasi dan koordinasi dengan kuartir ranting rayun. Didatangkan, di situ ada pengurusnya untuk dipandu bagaimana cara melaksanakan musyawarah gugus depan. Ketika sudah ada gugus, nanti akan ada pemilihan di situ. Pemilihan pembina putra, kemudian pembina putri. Ketika sudah dipilih di situ pembina putri si A, pembina putra si B, maka langkah berikutnya adalah kakak koordinasi dengan Pusdik. Apakah ada kegiatan kursus KMD? Kalau ada dalam waktu dekat, kakak yang pembina putra harus ikut KMD. Itu harus. Agar apa? Agar kakak yang ada di gugus depan itu bisa memahami secara luas tentang bagaimana tupoksi seorang pembina pramuka, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa membina. Demikian Kak, terima kasih. Gimana udah tambah sedikit waktu, ada 1 menit Kak. Terima kasih kakak-kakak coba menambahkan ya untuk pertanyaan dari Kak Afendi Kosit tentang solusi untuk mengaktifkan lulusan KMD seperti itu ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya. Memang pondok pesantren itu paling banyak peserta KMD-nya. Memang di pondok pesantren itu diwajibkan dan itu menjadi kewenangan dari Muacap. Jadi kalau tadi disampaikan ada pengkaderan, itu sebenarnya porsinya Muacap seperti itu. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, berarti kita mengaktifkan kuaran. Bagaimana seorang pembina itu bisa bersatu dengan pembina yang lain yang ada di kuaran itu, nanti bisa intinya sharing dengan kuaran. Nanti kuaran pasti akan musyawarah dan tentunya akan mendusi ke kuaran seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, tadi disampaikan satuan terpisah. Kok SC Kak ya ini Kak? Iya. Intinya sebenarnya pembina itu dikatakan ideal dan berkualitas itu sebenarnya pembina itu yang pertama masuk di gugus depan itu beliaunya siap untuk mendidik ya. Jadi kalau memang terpaksa di gugus depan itu cuma ada 1 pembina, ya beliau siap apa enggak mendidik anak yang sudah nanti bisa minta bantuan dengan guru yang lain seperti itu, ataupun usulan kepada kepala sekolah untuk segera lulus. Terima kasih. Terima kasih untuk kita semuanya. Dengan keterbatasan waktu, mohon maaf tidak bisa tersampaikan. Dari kesimpulan akan disampaikan langsung atau saya sendiri Kak ya. Dari kesimpulan pada seminar kali ini, yaitu seorang pembina pramuka yang ideal ini harus bisa memahami tugas dan kewajiban sebagai seorang pembina dan dapat mengaplikasikan ing rasa sing tulodo ing mudya mangun karso kekuri handayani serta memenuhi syarat-syarat menjadi seorang pembina. Itu adalah kesimpulan dari seminar acara kami. Terima kasih. Dengan keterbatasan waktu, mohon maaf apabila belum jelas, nanti bisa kita tanyakan di lain waktu. Salam pramuka. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.